Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Galuh Anda Nur Indrawangsa dengan NIM 220210011 akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu artikel yang berjudul Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Alasan saya memilih subtema ini karena upaya pemindahan ibu kota negara atau IKN merupakan major project dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024 yang telah diwacanakan pemerintah sejak lama melalui Kementerian PPN atau Bappenas selaku leading sector. Maka dari itu diperlukan studi mengenai transisi pemindahan IKN terutama dari sisi ekonomi dan pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi ends, tujuan, means, sarana, dan ways, cara atau langkah, dalam upaya pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan PPU, dari perspektif ekonomi pertahanan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian, oleh karena itu, penulis memilih penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui secara lebih mendalam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Penulis juga ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemindahan IKN ini. Kemudian adalah analisis berdasarkan bidang ilmu. Yang pertama ada bidang ilmu dari sosial masyarakat. Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa, dan sebaliknya ketertinggalan di wilayah lainnya. Pemindahan IKN keluar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Jakarta telah mengalami kemacetan parah serta polusi dan air yang semakin buruk. Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Secara spesifik, lokasi inti yang ditetapkan sebagai IKN baru terletak di sebagian wilayah dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Panajam Pasar Utara atau PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar. Kemudian masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi, sehingga manfaat membangun IKN dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya, dan Indonesia umumnya. Lokasi inti IKN direncanakan akan menempati sebagian wilayah Kabupaten PPU dan Kukar. Kemudian bidang ilmu yang kedua adalah politik. Rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN memiliki catatan sejarah yang panjang bagi Republik Indonesia, bahkan baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan RI tahun 1945. Pemerintahan Jokowi setelah pemilu 2019 lalu menunjukkan gagasan untuk memindahkan ibu kota semakin kuat ditegaskan dan telah menunjuk Kementerian Negara, PPN atau Bappenas sebagai lembaga yang mengkoordinasikan peta perencanaan langkah untuk realisasi pemindahan ibu kota negara. Meskipun di tahun 2020, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin telah mengambil keputusan untuk menunda realisasi gagasan pemindahan ibu kota negara sebagai akibat terpaan bencana global pandemi COVID-19. Tetapi rencana IKN masih dipandang penting sebagai basis pengembangan kewilayahan Indonesia di masa depan. Terdapat aspek politik pemerintahan yang strategis terkait rencana pemindahan IKN, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan satu sama lain guna keberhasilan tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian, di sini membutuhkan semacam kepemimpinan politik yang kuat, sekalipun level city manager dalam badan otorita IKN. Kebutuhan kepemimpinan bagi badan otorita demikian dengan tugas-tugas dan kewenangan mengelola IKN akan berhadapan tidak saja dengan soal-soal teknis pengelolaan kota, tetapi juga akan berhadapan dengan kepentingan politik organisasi, politik kepartaian, dan para pebisnis yang memiliki jaringan kuat. Kemudian, bidang ilmu yang ketiga adalah ekonomi pembangunan.
Pemindahan ibu kota tengah direncanakan oleh pemerintah ternyata memiliki dampak ekonomi pada daerah baru tersebut. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru di luar Pulau Jawa akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum termanfaatkan. Nantinya dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional menjadi plus 0,1%. Kemudian pemindahan ibu kota akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan indikasi ketimpangan akan menyempit. Pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terverifikasi ke arah sektor yang lebih padat sehingga membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Kemudian lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika ibu kota negara dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik. Pemindahan ibu kota negara juga akan mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya. Selain itu, pemindahan ibu kota akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional terutama sektor jasa. Lalu ada bidang ilmu akses dan teknologi. Pada era digital ini, akses teknologi dan informasi merupakan faktor yang terpenting dalam pemindahan terutama bagi negara kesatuan yang kepusatan tertingginya berada pada pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat perlu mempunyai akses informasi yang mudah dan cepat untuk memperkuat kendali pemerintah pusat. Akses listrik dan internet merupakan faktor yang harus dimasukkan dalam pengetahui kemudahan akses informasi. Pada materi yang dipublikasi di katadata.com yang berjudulkan 143,3 juta penduduk Indonesia punya akses internet, hampir 60% di Pulau Jawa. Kita dapat melihat akses listrik di Pulau Kalimantan sendiri masih berada pada angka 8%. Hal ini menunjukkan minimnya akses listrik di daerah tersebut. Kemudian penyediaan infrastruktur yang menunjang sektor ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberikan akses yang maksimal. Lalu dengan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan yang memiliki penetrasi internet yang mencapai 72,19%, kontrol pemerintah dapat dijalankan lebih mudah dan dapat merealisasikan salah satu proyek pemerintah yaitu e-government. Program e-government adalah kegiatan administrasi negara seperti pelaporan pendapatan kena pajak, izin pembukaan toko, dan lain-lain diselesaikan melalui sistem online. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi waktu yang terbuang dalam mengantri, untuk memberikan surat-surat yang diminta dan mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Lalu bidang ilmu yang terakhir adalah ekonomi pertahanan. Dari perspektif ilmu ekonomi pertahanan, salah satu pertimbangan penetapan ibu kota adalah dari perencanaan ekonomi pertahanan berpikir membangun pertahanan dari definisi ekonomi, need, atau kebutuhan, mimic synergy, capital, and labor. Beberapa model yang dibutuhkan dalam upaya pemindahan ibu kota negara dan beberapa model yang harus ditempatkan. Pemindahan ibu kota perlu memperhatikan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi diaplikasikan nantinya. Suatu negara harus menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pilar pertahanan nasional untuk bertahan dalam persaingan global. Kemudian kenyataan dan penyimpangan. Tentunya pemindahan ikan menghasilkan resiko dan kontra di masyarakat karena kepentingan dan pandangan masing-masing dari seluruh pihak. Pihak yang mendukung atau pro pemindahan ibu kota negara dinilai mampu untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, terutama masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga diharapkan mampu untuk membuka peluang niaga dan lapangan kerja baru. Mantan Menteri PPN atau Bappenas 2014-2015, Andrinov Chaniago mengatakan bahwa Nusantara mampu mengatasi ketimpangan sumber daya manusia antar Jawa dengan luar Jawa karena memang magnet Pulau Jawa itu luar biasa bagi yang mampu. Kemudian masyarakat yang kontra atau menentang, terdapat pula kelompok yang menentang perpindahan ibu kota Kalimantan. Pada sisi pihak yang menentang kontra terdapat ibu kota dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama yaitu permasalahan lingkungan seperti yang dikatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.
Sugeng, perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan berisiko merusak lingkungan hidup, rusaknya kehidupan fauna dan flora. Sejak hal ini sebagai dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, pasar, hutan Kalimantan akan dikenal sebagai paru-paru dunia, bisa jadi kedepannya hanya tinggal kenangan karena ulah manusia. Intinya pembangunan IKN dikhawatirkan akan merusak ekosistem Kalimantan. Alasan lain juga menentang perpindahan ibu kota negara dengan alasan ekonomi. Kemudian kesimpulan dari artikel saya adalah dengan dilaksanakannya pemindahan ibu kota, berbagai isu dan paradigma tersendiri akan terjadi. Banyak hal yang dapat diteliti lebih lanjut sebelum memindahkan ibu kota, akan tapi hal yang ingin saya garis bawahi adalah mayoritas isu-isu ini bermunculan karena sistem pemerintah yang sangat rigid dan secara tidak sadar menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, keputusan ini belum tentu merupakan best interest in pemerintah daerah yang mampu mengembangkan lebih lanjut dan mengontrol lebih lanjut pembangunan serta pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Mbak. Iya, silahkan, Mbak. Kenapa harus di Kalimantan pemindahan ibu kota, tidak di daerah lain untuk lokasi pemindahannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Cindy. Mungkin dari teman-teman lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Mbak izin bertanya. Iya, silahkan. Apa pendapat Anda tentang dipindahkannya IKN? Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Ratih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy terlebih dahulu. Yang alasannya dipindahkan itu yang pertama karena menurut Presiden lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu resiko bencana yang minimum, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kemudian lokasinya sangat strategis berada di tengah-tengah Indonesia, kemudian berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, seperti Balikpapan dan Samarinda. Kemudian telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Kemudian sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar. Bagaimana jawaban saya, Mbak Cindy? Apakah dapat dipahami? Iya, Mbak, sudah. Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ratih ya. Apa pendapat saya tentang dipindahkannya IKN? Menurut saya dipindahkannya IKN itu sudah sangat tepat ya. Karena menurut saya Jakarta itu bebannya sudah terlalu berat, Pulau Jawa juga sudah terlalu berat. Dan menurut saya pusat pemerintahan dan pusat bisnis itu harus bisa dibedakan. Jadi lebih baik Jakarta dijadikan pusat bisnis, sedangkan Kalimantan untuk pusat pemerintahan. Tapi saya juga sedikit ragu, tapi saya mendukung, tapi saya ragu karena akan ada pembangunan yang besar-besaran ya di Kalimantan. Jadi mungkin ekosistem flora dan fauna di sana pasti akan berubah dan mungkin hewan-hewan endemik di sana mungkin bisa saja jadi punah. Mungkin itu pendapat yang bisa saya sampaikan, Mbak Ratih. Bagaimana? Apakah dapat menjawab pertanyaan Anda? Iya sudah Mbak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, sekian presentasi dari saya. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cah. Terima kasih.